Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama. Impromptu. Sekolah Sahabat kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga untuk triwulan ini ya dengan judul latar belakang pembukaan. Ya, jadi ini lucu ya. Kita udah bahas beberapa dua sahabat tapi kita balik lagi ke pembukaan. Injil Hmm. Yohanes, tema apa yang Yohanes ingin sampaikan di bagian pembukaan Injilnya ya. Dan ya, tema ini sangat bagus, pelajaran ini sangat bagus sekali dan di saat yang sama sangat berat ya bagi saya secara pribadi. Tema ini agak Hmm. cukup berat gitu, tapi ya kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk boleh memberikan kita hikmat. Jadi saya undang Mas Yansan boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Engkau telah mengilhamkan hambamu Rasul Yohanes untuk menulis kabar baik tentang Sang Firman kepada kami semua. Tuntunlah kami Bapa agar kami dapat mengerti kabar baik itu, agar kami dapat percaya dan menerima Sang Firman sebagai Mesias anak Allah. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Oke, silakan Mas Yansan. Ya, pembukaan Injil Yohanes ya. Apa bedanya dengan pembukaan Injil lain? Oke. Hmm. Pertama kita bandingkan dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Matius dan Injil Lukas membuka Injilnya dengan kelahiran Yesus, ya. Awal kehidupan Yesus di dunia ini, awal inkarnasi dia. Kapan dia mulai inkarnasi? Kapan dia mulai menjadi manusia? Ya saat dia dikandung, kemudian dia lahir itu ya. Itulah Ya. Matius dan Lukas. Injil Markus yang kita pelajari triwulan lalu mengawalinya dengan apa? Dengan awal pelayanan Yesus. Awal pelayanannya dimulai kapan? Dimulai dari Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Ya, jadi baik Matius, Lukas, Markus itu semuanya memulai dari awal, cuman awal yang berbeda. Awal inkarnasi berarti kelahiran, awal pelayanan berarti baptisan. Yohanes berbicara tentang awal dari segala awal, ya, bahkan lebih awal dari penciptaan itu sendiri. Yohanes berbicara tentang para eksistensi, keberadaan Yesus sebelum dia inkarnasi. Dia sudah berada, sudah ada sejak kekekalan, Hmm. ya. Itu. Inilah pembukaan Injil Yohanes ya. Nah, jadi tergantung nih. Kalau kita bilang awal, awal yang mana ya? Karena semuanya bicara tentang awal ya. Tapi karena kita belajar Injil Yohanes, kita akan lihat bagaimana awalnya Yesus Kristus, awal dari segala awal ya. Bagaimana sih keadaan Yesus sebelum dia memulai pelayanan? Bagaimana sih keadaan Yesus sebelum dia lahir, sebelum dia dikandung, bahkan sebelum penciptaan? Bagaimana itu? Ini yang akan kita pelajari pada pelajaran ini ya. Oke, kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, Bil. Oke. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, ayat yang sangat terkenal ya. Ayat hafalan kita semua, saya yakin ya. Sekarang mari kita buka ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Bil. Hmm. Ya. In archi in ologos, ke ologos in proston theon, ke theos in ologos. Ya, saya baca ayat satunya aja ya. Hmm. Nah, saya mau membahas ayat ini dengan sangat perlahan ya, supaya kita tidak kehilangan detailnya. Kita bahas kata pertamanya dulu. Sorry, frasa pertamanya dulu ya. In archi. In archi dalam bahasa Yunani. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pada mulanya. Hmm. Oke. Apa maksudnya pada mulanya in archi? Ini jelas-jelas kutipan terhadap kata pertama dari Alkitab, ya. Apa kata pertama dari Alkitab? Apa bilang? Pada Kata pertama dari Alkitab. pada mulanya. Pada mulanya kata pertama dari Alkitab ya. Lebih tepatnya Bereshit kata pertama dari Alkitab ya. Kita buka Kejadian 1 ayat 1, Bil. Hmm. 1 ayat 1. Ya. Bereshit pada mulanya bara Elohim, ya, Elohim Allah menciptakan et hasyamayim langit ve et haaretz dan bumi, ya.
Bereshit. B pada reshit. Mula, awal ya. Kata reshit ini dalam bahasa Ibrani ini kata yang sangat penting. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kata reshit ini ya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam Septuaginta. Nah, kita buka Bil sekarang Kejadian 1 ayat 1 versi Septuaginta. Hmm. Bagi saudara-saudara yang belum tahu, Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang aslinya bahasa Ibrani. Oke? Alkitab Perjanjian Lama aslinya bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Dan terjemahan ini sangat tua. Sudah ada kira-kira 300 tahun sebelum Yesus. Ya, jadi di zaman Yesus sudah ada terjemahan ini. Oke? Kata Reshit tadi ya, mula, Bereshit pada mulanya, diterjemahkan oleh Kejadian 1 ayat 1 sebagai enarchi. Ya, saya bacakan ya. Enarchi episen otheos ton uranon ke tingin. Ya, enarchi pada mulanya. Oke, jelas sekali waktu Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata enarchi pada mulanya itu sedang menghubungkan sang firman ini dengan peristiwa penciptaan. Ya, maksudnya apa? Sang firman ini bahkan ya saking praeksisnya dia, maksudnya praeksis itu keberadaan dia sebelum dia inkarnasi, maksudnya praeksis ya, ya saking apa istilahnya? Saking kekalnya dia ya, dia itu sudah ada pada saat penciptaan ini. Ya, kalau dia sudah ada pada saat penciptaan, berarti dia bukan ciptaan kan begitu ya? Dia bukan Hmm. ciptaan. Dia bukan apa istilahnya? Bukan hasil ciptaan. Dia pencipta itu sendiri, berarti kan begitu. Ya, itulah maksudnya enarki pada mulanya, mula dari segala mula. Ya. Jadi kalau kita tanya, kapan sih awalnya Yesus itu ada? Ya pada saat kekekalan, kita nggak bisa bilang awalnya kapan. Kita mundur sampai kapanpun, sampai infinity, sampai batas waktu yang tak terbatas, dia tetap ada. Gitu ya. Orang pada saat penciptaan dia sudah ada, semua hal belum diciptakan dia sudah ada, kan gitu ya. Hmm. Nah, Yesus berarti pakai bahasa lain tidak berawal, kita bisa bilang gitu juga. Iya. Ya, itu. Mungkin itu lebih sederhananya tidak berawal ya. Saya mencoba untuk cari kata-kata yang tepatnya ya, mungkin itu. Nah, itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Balik lagi Bill ke bahasa Yunaninya Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita lihat bahwa di sini Yesus disebut sebagai O Logos, Sang Firman, ya kan? O Logos, Sang Firman. Nah, perhatikan kalau di sini O Logos, Sang Firman ini berfungsi sebagai gelar, gelar terhadap Yesus, ya. Dan Yohanes baru bilang kalau yang dimaksud itu adalah Yesus di ayat 17 nanti. Oke. Jadi di awal nggak disebut namanya, ya. Kalau apa istilahnya ya? Kalau kita membaca dengan apa istilahnya? Membaca dengan pikiran kosong gitu ya, istilahnya gitu ya, pikiran kosong tanpa berasumsi pada ayat selanjutnya gitu ya. Kita belum tahu sebenarnya di sini logos ini siapa. Setelah ayat 17 baru kita tahu, oh, itu adalah Yesus gitu ya. Tapi karena kita sudah pernah belajar ini sebelumnya, sudah sering dengar khotbah-khotbah tentang Yesus ya, kita tahu firman ini Yesus ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa maksudnya logos? Apa maksudnya logos? Logos ini adalah kata yang cukup sulit. Karena yang pakai kata logos itu bukan cuma orang Kristen. Ini sulit. Orang-orang Yunani pada zaman itu dari berbagai aliran filsafat itu juga pakai kata logos dalam pengertian yang lain dengan yang dimaksud oleh Yohanes. Hati-hati itu, ya. Makanya para pengkritik kekristenan ya sering bilang kekristenan mengadopsi filsafat Yunani. Mereka sering bilang gitu. Kekristenan mengadopsi ke apa? Pemikiran pagan Yunani. Konsep logos dalam filsafat Yunani dipungut oleh kekristenan. Ya, pasti Bill juga sering dengar tuduhan seperti itu ya. Iya. Ya, memang kata logos dipakai oleh filsafat Yunani, betul. Memang itu sendiri kata dari bahasa Yunani, ya. Dan dalam filsafat Yunani, logos itu apa? Logos itu adalah konsep abstrak ya. Alam semesta ini, kalau kita istilahnya apa ya? Kalau kita mau cari bahan dasarnya apa, bahan dasar dalam semesta ini, ya. Bahan dasar dari alam semesta menurut filsafat Yunani adalah logos itu sendiri. Ya, apa logos? Ide, logika, akal budi, logos ya. Makanya dalam bahasa Inggris kata logic itu berasal dari kata logos ini juga ya, gitu ya. Jadi dalam filsafat Yunani
eksistensi alam semesta itu berasal dari konsep abstrak ide, konsep abstrak logika, konsep abstrak akal budi. Gitu ya. Apakah Yohanes memaksudkan itu? Apakah Yohanes bermaksud untuk menyebut dan memberi gelar Yesus sebagai sebuah konsep abstrak filsafat yang penyebab alam semesta? Apakah Yohanes bermaksud Yesus ini adalah sebuah ide, sebuah logika, sebuah akal budi yang mana itu adalah struktur dari alam semesta? Apakah Yohanes bermaksud itu? Jelas bukan. Jelas bukan, karena itu bukan konsep Alkitabiah, itu konsep filsafat Yunani. Istilahnya boleh sama, tapi konsepnya beda, ya. Terus Yohanes pakai kata logos itu maksudnya apa? Oke, kita harus lihat konteksnya dari perjanjian lama, ya. Kita buka Bil Mazmur 33:6 bahasa Indonesianya dulu. 6 ya. Iya. Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oke. Di sini kita lihat ya, Mazmur sudah menjelaskan di perjanjian lama ya, bahwa firman Tuhan itu adalah agen aktif dari penciptaan, terlibat dalam penciptaan itu sendiri. Oke. Sekarang kita buka bahasa Ibraninya. Mazmur 33:6. Nah, ini ya, dalam bahasa Ibrani, Bidvar Adonai, dalam atau oleh atau melalui Dvar Adonai, firman Tuhan, Syamayim Noasu, langit dijadikan, Uberuah, ya, dan melalui roh nafas piv, mulutnya, Kol Tsevaam, ya, semua bala tentaranya, Tsevaam ya, bala tentara. Seva, bala tentara. Tsevaam itu bala tentaranya artinya. Oke? Jadi bahasa Ibrani-nya firman Tuhan itu adalah Devar Adonai. Devar Adonai. Nah, coba tulis dulu, Bil. Debar Ya, V Adonai. Adonai. Ya, Devar Adonai. Oke. Nah, bahasa Ibrani Devar Adonai ya, ini diterjemahkan oleh Septuaginta sebagai logos ya. Hmm. Kalau saudara mau bukti ya kita buka aja ayatnya. Kita buka aja Mazmur 33:6 versi Septuaginta kan gitu ya. Nah, coba kita buka. Ya. To logo tu kuriu I urani estereothisan. Sorry, estereothisan ya. Tologo melalui firman Tokuriu Tuhan Iurani, langit ya, dari kata Uranus itu ya, langit ya, estereothisan dijadikan ya. Devar Adonai tadi bahasa Ibrani firman Tuhan, firman Allah diterjemahkan sebagai tologo dari kata logos, firman. Oke, jadi waktu Yohanes menulis logos dalam Injil Yohanes, Yohanes nggak sedang berpikir tentang filsafat Yunani. Oh, ada sebuah konsep abstrak, ya, eh, ide atau logika atau akal budi yang menjadi struktur alam semesta. Oh, Yohanes nggak berpikir itu. Waktu Yohanes berpikir tentang logos, Yohanes sedang berpikir tentang perjanjian lama. Mazmur 33:6. Firman Tuhan itu sendiri aktif sebagai agen penciptaan, ya. Dan Yohanes menggunakan terjemahan Yunaninya. Ya, jadi yang dimaksud sebagai logos adalah firman Tuhan itu sendiri, ya, yang aktif dalam penciptaan, terlibat dalam penciptaan. Itu maksudnya logos menurut Yohanes ya. Jadi sudah terbantahkan. Yohanes tidak mengutip filsafat Yunani ya, meskipun menggunakan kata yang sama. Itu dia. Oke. Nah, kita kembali lagi Bill ke Yohanes ya. Bahasa Yunaninya aja. Oke. Ya. NRH pada mulanya in ologos adalah firman adalah logos ya. Keologos dan firman itu in proston theon ya, ada bersama-sama tonteon dengan Allah ya.
Pros itu, nah kata pros ini ya, kata pros ini yang perlu kita cermati ya. Kata Hmm. pros ini diterjemahkan sebagai bersama-sama, oke? Diterjemahkan sebagai bersama-sama, ya. Tapi itu bukan terjemahan yang salah memang, tapi kurang menggambarkan kedalaman maknanya, ya. Kata pros ini kedalaman maknanya adalah eh, hubungan yang sangat dekat, intim, ya. Bukan hanya bersama-sama apa sekedar gitu ya, sangat dekat, intim, ya. Kata pros itu. Jadi sang firman ya, Ologos ini punya hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan Theos, ya, dengan Allah. Oke. Nah, sekarang perhatikan apa istilahnya? Signifikansi teologinya, ya. Kalau sesuatu bersama-sama dengan sesuatu yang lain, ini ya, berarti dua hal ini bukanlah pribadi yang sama. Berarti dua ini pastilah pribadi yang berbeda. Hmm. Itu signifikasi teologinya. Ya, maka di sini logos, ologos sang firman dan theon dan theos Allah, firman dan Allah itu pastilah dua pribadi yang berbeda, bukan dua pribadi yang sama. Ya, ini yang sangat penting untuk kita ketahui. Tapi meskipun dua pribadi itu adalah dua pribadi yang berbeda, ya, dua-duanya punya hubungan yang sangat dekat, sangat intim. Bukan hanya bersama-sama ya, tapi sangat dekat, sangat intim. Nah, itu maksudnya ya. Oke, tulis dulu, Bill. Hmm. Oke. Nah, kita lanjutkan ke kalimat yang ketiga, masih di ayat 1. Ke theos in ologos. Ya. Dan theos, ya, theos itu Tuhan, in adalah ologos, firman itu. Dan Tuhanlah, dan Allah lah firman itu. Bahasa Indonesianya mengubah sintaksnya jadi, dan firman itu adalah Allah. Ya, sama aja ya. Sama aja. Nah, eh inilah salah satu isu yang paling sulit dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Perhatikan di situ, di kalimat terakhirnya ya, sebelum kata logos itu ada kata sandang O. Coba diklik Bil, kata sandang O. Ya, nah, itu sebelum kata logos ya. Kata O ya, beberapa bacanya ho, tergantung pronunciation ya, tapi kita nggak bahas itu ya. Kata O ini itu berfungsi sebagai kata sandang pasti ya, atau definite article dalam bahasa Inggrisnya. Kata sandang pasti ini kalau saudara-saudara bingung, itu fungsinya seperti the dalam bahasa Inggris. The dalam bahasa Inggris ya. Kita nggak punya kata yang seperti itu dalam bahasa Indonesia, makanya cukup sulit untuk relate dengan kita ya. Tapi kalau saudara-saudara tahu bahasa Inggris dan pasti saudara tahu kata the ya, karena itu kata yang sangat umum. Bukan bahasa Inggris yang sulit itu kok. Kata the ya. Nah, kata the ya ini merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Ya makanya katanya apa kata sandang pasti ya, berarti pasti gitu ya, spesifik ya. Definite artikel berarti definite pasti itu kan gitu ya. Nah, sebelum kata logos ada kata oh, ada definite artikel, ada kata sandang pasti. Berarti logos ini firman ini merujuk pada sesuatu yang spesifik, sesuatu yang pasti, sang firman. Bukan apa istilahnya, bukan sekedar firman secara umum, tapi sang firman, ya, satu sosok secara spesifik, secara pasti, ya. Nah, masalahnya, ya, ditutup lagi Bil kamusnya tolong. Nah, masalahnya sebelum kata theos, artinya Allah, Tuhan ya, theos, sebelum kata theos tidak ada kata sandang pasti. Tidak ada apa istilah? Tidak ada definite artikel, tidak ada the-nya sebelum theos. Nah, sederhananya gitu, ya. Sehingga orang bertanya-tanya, kenapa eh, kenapa nggak ada kata the sebelum theos? Kenapa nggak disebut o theos dalam bahasa Yunani? Apakah di sini nggak merujuk kepada Tuhan yang spesifik? Apakah ini hanya bermaksud untuk menyebut apa istilahnya sesuatu yang ilahi secara umum, bukan bukan satu Tuhan yang spesifik? Ya, Hmm. muncul pertanyaan seperti itu. Muncul pertanyaan seperti itu. Ya, bahkan ini ya tidak adanya kata sadang pasti, tidak adanya definite artikel, tidak adanya the ya, tidak adanya o theos tapi hanya theos itu dimanfaatkan
oleh saudara-saudara kita, ya, penganut saksi Yehova untuk mendukung doktrin mereka. Oke, tolong bukakan Bill Alkitab terjemahan dunia baru. Itu adalah terjemahan dari aliran saksi Yehova ya. Nah, sebelum saya bacakan terjemahan mereka, saya jelaskan sedikit konteks dari saksi Yehova ya. Saksi Yehova ini menganut ajaran namanya Arianisme. Oke, panjang kalau kita bahas sejarahnya Arianisme, tapi inti ajarannya itu gini. Arianisme percaya bahwa Sang Firman itu tidak setara dan tidak sama kekalnya dengan Bapa. Oke, dan saksi Yehova percaya bahwa Sang Firman adalah ciptaan. Nah, dengan tidak adanya kata sandang pasti, definite artikel the, ya, dengan tidak adanya oteos tapi hanya theos, ya, maka terjemahan dunia baru, terjemahan dari saksi Yehova menerjemahkannya menjadi begini. Yohanes 1 ayat 1, versi mereka ya. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Suatu Allah. Kalau suatu Allah apakah itu sebuah Allah yang spesifik pasti atau dia merujuk kepada entitas ilahi yang umum? Ya, itu berarti entitas ilahi yang umum kan suatu Allah gitu kan? Ya kan? Nah, maksudnya gini. Maksudnya gini. eh Yesus, Sang Firman itu bukanlah the God, bukanlah the God, bukanlah Otheos. Dia hanyalah lesser God, Allah yang lebih kecil. Dia hanyalah suatu Allah, bukan Sang Allah itu sendiri. Hanya suatu Allah. Itu maksudnya terjemahan dunia baru ini. Ya, dan bukan bermaksud untuk apa istilahnya, bukan bermaksud untuk melakukan penghinaan atau apa ya, tapi secara argumentatif di sini saya berbicara ya. Ini adalah terjemahan yang jelas salah. Ya, kalau ada dari antara penonton yang adalah anggota penganut saksi Yehova ya, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah. Kenapa? Karena ini terjemahan ini mengasumsikan bahasa Yunani berfungsi seperti bahasa Inggris. Oke, ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan, kalau tidak ada the, ya, berarti pakainya apa? E, kan gitu ya. Dalam bahasa Inggris kan. Berarti kalau dia bukan Otheos, bukan the God, berarti dia a God, suatu Allah. Nah, sementara dalam bahasa Yunani, kalau tidak ada the, ya, nggak ada nggak ada apa istilahnya kata sandang tidak pasti, non definite artikel itu nggak ada, ya. Berarti dalam bahasa Yunani kalau dia definite artikel, ya berarti dia pasti. Kalau dia tidak ada definite artikelnya, harus ditafsirkan berdasarkan konteksnya. Belum tentu dia bermakna karena dalam bahasa Yunani nggak ada itu kayak gimana apa? Nggak ada non definite artikel seperti dalam bahasa Inggris, gitu loh. Jadi kalau dia bukan the God, bukan Otheos, bukan berarti dia a God, karena kalau kamu dapat e-nya dari mana? Nggak ada dalam bahasa Yunani e-nya, gitu ya. Kalau begitu apa maknanya? Kalau begitu apa yang dimaksud oleh Yohanes waktu dia menulis tanpa definite artikel? Ya, pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan ya di hari Minggu ya. Kata Allah di situ ditulis tanpa definite artikel bermakna kualitatif. Bermakna kualitatif. Maksudnya apa? Kalau dia ditulis tanpa definite artikel, tanpa the, tanpa o dalam bahasa Yunaninya, berarti dia bermakna kualitatif. Artinya, Ologos, Sang Firman, itu punya kualitas yang sama dengan Theos, dengan Allah. Ya, artinya Ologos itu punya karakter yang sama dengan Theos, Allah. Artinya Ologos itu, Sang Firman itu punya hakikat yang sama dengan Theos, dengan Allah. Ya, sebagaimana Theos itu, begitu pula lah Logos. Sebagaimana Allah itu, begitu pula lah Firman. Ya, maksudnya apa? Firman itu satu karakter, satu kualitas, satu hakikat dengan Bapa. Makanya dia digunakan tanpa kata sandang pasti, digunakan tanpa definite artikel, tanpa the, tanpa o. Ya, bukan o theos, tapi theos menunjukkan apa? Kualitasnya theos inilah kualitasnya logos. Satu hakikat, ya. Itu maksudnya. Bukan diterjemahkan sebagai God, suatu Allah. Oh, karena kan nggak ada the-nya. Berarti dia bukan Allah yang spesifik, dia hanyalah apa? Lesser God, Allah yang lebih kecil. Ya. Justru kalau kalau apa istilahnya ya? Kalau kita percaya dengan
Arianisme ya yang ditunjukkan oleh terjemahannya Saksi Yehova tadi ya, terjemahan dunia baru, itu sangat berbahaya karena itu bisa jatuh ke politeisme, ya kan? Berarti Bapa adalah Tuhan yang lebih tinggi, the God. Yesus adalah Tuhan-Tuhan kecil, ilah-ilah kecil, a God, malah politeisme. Ya. Sementara harusnya meskipun meskipun Firman dan Allah Bapa ini adalah dua pribadi yang berbeda, harusnya mereka tetap satu hakikat. Jadi tetap hanya ada satu Tuhan. Nggak ada yang ini the God, yang ini a God. Nggak ada kayak gitu. Jadi ini sangat berbahaya. Menyalahpahami ya, menyalahpahami bahasa Yunani dari Yohanes 1 ayat 1 yang ditunjukkan oleh terjemahan dunia barunya Saksi Yehova itu sangat berbahaya. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba baca, Bill. Ya, Yohanes Hmm. 20 ayat 28. Ya, ini sebagai tambahan argumen. Ya. Ini adalah pengakuan iman dari Thomas ya. Dikatakan oleh Thomas. Thomas menjawab dia, maksudnya menjawab Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Oke, sekarang kita buka ayat ini dalam bahasa Yunani ya. Oke, ntar. Hmm. 8, 28, sorry, 28 ya. Hmm. Ya, Apekrithi Thomas. Thomas menjawab, Keipen auto dan berkata kepadanya, O Kyriosmu, ya, oh Tuhanku, ya, Ke o Theosmu dan Allahku. Dan di sini Theosnya ada imbuhan, ada awalan di artikel O-nya nggak? Oh, Ada ya? ada ini. Oh, Oh, oke. Theos. Oke, jadi Saksi Yehova nggak bisa berargumen mentang-mentang di Yohanes 1 ayat 1 Theosnya itu tanpa O ya, tanpa definite artikel, tanpa kata sandang pasti, tanpa the, terus mereka bilang, ya berarti Yesus hanyalah suatu Allah, bukan sang Allah, bukan spesifik, bukan definite. Tunggu dulu di Injil Yohanes ya, kita bisa temukan ayat yang menyebut Yesus sebagai O Theos dengan kata sandang pasti, dengan definite artikel, dengan the God ada ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sama sekali bukan bilang Yesus adalah suatu Allah, itu tujuannya kualitatif ya. Tapi apakah Yesus O Theos dengan definite artikel, dengan kata sandang pasti, dengan the? Iya. Apa buktinya? Ini Yohanes 20 28 ya. Kalau ada penganut saksi Yehova yang melihat video ini ya, jelas sekali ada ayat yang bilang Yesus itu O Theos dengan kata sandang pasti, dengan definite artikel, dengan the, sang Allah gitu ya. Jadi semoga ini jelas ya, jangan sampai ada juga orang Advent yang terbawa-bawa dengan ajaran ini ya, gitu ya. Oh, Yesus itu hanyalah suatu Allah gitu ya. Tidak sama kekalnya, tidak setara dengan Bapa, dia itu ciptaan ya. Kalau sang Allah itu baru oh Theos, Yesus itu hanyalah Theos. Kalau apa Bapa itu adalah the God, Yesus hanyalah a God, suatu Allah. Jangan sampai seperti itu. Itu kesalahpahaman. Hmm. Sangat sangat salah paham hal-hal seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita balik ke Yohanes 1, kita baca ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hmm. Ya, ini cukup jelas ayatnya ya. Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada ya, jadi ada. Itulah penciptaan itu ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Kalau kita manusia menciptakan sesuatu itu selalu ada bahan dasarnya. Apapun itu ya, tapi Tuhan itu kan kembali ke kejadian satu ya, itu kan creatio ex nihilo, penciptaan dari yang tidak ada sama sekali kan gitu ya. Out of nothing gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus pada saat peristiwa penciptaan. Artinya Yesus sudah ada sebelum penciptaan ya. Dan eh, dialah sendiri penciptanya. Yesus itulah sendiri penciptanya. Yesus sendirilah sang Allah pencipta itu. Ya, seperti itu Bill. Silahkan kalau ada tanggapan. Iya, apa namanya? Ya mungkin ini ya salah satu alasan kenapa saya paling suka Yohanes ya dari semua Injil yang lainnya. Karena tadi Mas Jansen bilang di awal, Mas Jansen bilang di awal tentang apa namanya? eh,
bagaimana Yohanes mendahului ceritanya, gitu kan. Dan ini eksposisi yang bagus sekali ya tentang keberadaan Allah ya. Dulu saya pernah punya pengalaman ya ngomong sama orang saksi Yehova dan memang mereka memakai ayat ini. Lalu mereka berargumen bahwa itu tidak ada the-nya. Itu. Cuma dulu saya belum memiliki kapabilitas untuk mengerti bahasa Yunani karena memang agak sulit ya kalau misalnya kita nggak tahu grammarnya Yunani karena itu berbeda gitu kan. Tapi sekarang puji Tuhan dengan sudah dijelaskan oleh Mas Jansen dan juga akses sudah sangat banyak sekali ya penjelasan ini dan bahkan oleh penulis Sekolah Sahabat juga sudah disebutkan gitu ya. Cuma mungkin kalau bagi teman-teman yang nggak baca Yunaninya, kalau baca Sekolah Sahabat mungkin agak bingung yang dimasukkan itu apa. Kok ini and the mungkin agak bingung gitu ya. Tapi tadi kita sudah lihat sama-sama itu yang dimasukkan oleh penulis Sekolah Sahabat kita bahwa tidak ada definite artikelnya tapi bukan berarti bahwa dia itu adalah a god atau lesser god gitu ya. Dia the god karena dipakai di Yohanes 20 ayat 28. Nah, itu tadi. Mungkin rangkuman sedikit dari Mas Jansen. Nah, kutipan ada satu kutipan ya dari Ellen G. White Comments. Ini Seventh Day Adventist Biblical Commentary. Volume 5 halaman 1126 ya. Dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, tidak ada sejak telah ada sejak kekekalan sebagai pribadi yang berbeda namun satu dengan Bapa. Ya, ini frasa yang sangat mudah dicerna ya. Kalau kita tadi rangkumkan tadi kan Mas Rian ada bahas per frasa ya. Ini ya, ini Ellen G. White merangkumkan dalam satu kalimat. Telah ada sejak kekekalan, ya artinya dia yang menciptakan pribadi yang berbeda, berbeda pribadinya, tapi satu dengan Bapa. Satu hakikat dengan Bapa. Gitu ya. Dia adalah kemuliaan surga yang luar biasa. Dia adalah panglima dari kecerdasan surgawi dan penghormatan penuh kekaguman dari para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukanlah perampokan terhadap Allah ya. Nanti saudara boleh baca di Amsal 8 ayat 22 sampai 27. Itu quoted di sana. Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dasar dunia diletakkan. Jadi maksudnya ada suatu kebenaran kalau kita mengerti ini. Kenapa? Karena inilah terang yang bersinar di tempat yang gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang asli. Maksudnya yang lanjut apa? Ya, saudara perhatikan baik-baik frasa selanjutnya ya. Kebenaran ini yang sangat misterius dalam dirinya sendiri, on itself, maksudnya kebenaran yang misterius ini, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum semuanya dijadikan dan dia satu dengan Bapa, tapi dia pribadi yang berbeda. Ya, kebenaran itu maksudnya menjelaskan kebenaran-kebenaran misterius yang tidak dapat dijelaskan lainnya. Ya, jadi maksudnya teman-teman yang belajar Alkitab pasti tahu ada banyak hal di dalam Alkitab ini yang kita nggak mengerti, yang kita nggak tahu. Nah, tapi kebenaran bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia satu dengan Bapa dan dia berbeda pribadi dengan Bapa, itu membantu kita untuk unlock kebenaran-kebenaran misterius lainnya yang juga tidak dapat dijelaskan. Sementara itu diabadikan dalam terang yang tidak dapat didekati dan tidak dapat dipahami. Ya, ya ini apa kalau kita rangkum satu paragraf ini agak sedikit kontradiktif ya. Ellen G. White bilang bahwa ini kebenaran yang pada dasarnya, pada hakikatnya benar, seperti itu kenyataannya. Tetapi di saat yang sama ini sangat misterius. Di saat yang sama ini sangat misterius. Dan untuk benar-benar mengerti ini, ya seolah-olah kebenaran ini diabadikan dalam terang yang tidak dapat didekati dan tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Itu maksudnya. Kita nggak akan Hmm. mungkin grasp untuk dengan semua logika dan apa kata yang lebih tepat ya. Dengan semua logosnya filsafat Yunani, kita nggak mungkin mengerti logosnya yang Yohanes maksud. Mungkin itu ya. Hmm. Kalau kita memakai pikiran abstrak manusia untuk mengerti itu, benar-benar kita formulasikan, ya, karena tidak bisa. Karena on itself itu adalah misterius. Tetapi apa yang sudah diungkapkan kepada kita, ya, bagi sebagian kecil dari kebenaran yang nanti kita akan pelajari ketika kita di surga nanti, kalau saya boleh bawa kutipan Ellen yang lainnya, ya, bahwa itu membantu kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran lainnya. Jadi yang maksud Mas Yansen bilang tadi, kalau kita tidak tidak bisa membela ini ya teman-teman, posisi kita terhadap ini kalau kita tidak clear bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bukan lesser God, maka percuma kita belajar apa yang Yesus mujizat apa nggak ada gunanya lah orang dia Hmm. lesser God itu maksudnya. Hmm. Yang gunanya apa? Orang dia bukan Tuhan, apa gunanya dia mati di kayu salib? Apa gunanya lesser God kok? Tuhan bisa ciptakan aja Yesus yang lainnya. Nah itu maksudnya tadi ya. Jadi sangat penting sekali ketika Mas Yansen bilang berulang kali ya, ini adalah kalau ini kita harus mengerti kita nggak boleh salah tentang ini. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin itu Mas Hansen ya dari saya. Ya.
Ya, terima kasih ya atas tambahan dari Bill. Jadi dikonfirmasi ya, kebenaran Alkitabiah yang kita sudah pelajari dikonfirmasi oleh Ellen G. White ya. Dan ini sangat signifikan mengingat betapa pentingnya ya peran Ellen G. White dalam teologi gereja Advent juga secara umum ya. Hmm, Seperti itu. Oke, kita lanjut Bill, kita baca ayat 14 sekarang. Yohanes oke, 1 ayat 14. bentar. Yohanes 1 ayat 14. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hmm. Oke, kita sekarang baca bahasa Yunaninya Bill. Oke, 14. Ini, Ya. Ke ologos sarx egeneto. Dan ologos sang firman, firman itu sarx egeneto, menjadi daging. Nah, ini sangat penting ya. Karena dalam bahasa Indonesianya diterjemahkannya sebagai menjadi manusia. iya, Apakah terjemahan yang salah? Enggak salah. Apakah secara doktrin salah? Sama sekali enggak. Ya, tapi ada kedalaman makna kalau itu diterjemahkan sebagai menjadi daging. Sarx, sarx itu daging. Ya. daging. Kenapa? Artinya logos ini bukan konsep abstrak, ya, bukan hanya sebuah apa ide logika yang menjadi apa istilahnya tadi, yang menjadi struktur alam semesta, bukan hanya seperti itu. Ya, karena ini berarti real dia, real, bukan abstrak, daging, sarx, ya, itu ya, sangat penting. Ya, memang daging yang dimaksud apa? Manusia, memang betul ya, memang Iya, betul. Jadi bukan terjemahan yang salah, tapi kedalaman maknanya itu adalah apa? Jadi dagingnya. Dan hmm. perhatikan nih terjemahan bahasa Inggris ya, Udah eh flash, udah flash ya, flash. flash daging ya, seperti itu ya. Ada ESV di sini, ada NIV ya. Oke. Ke eskinosen el imin. Ke dan eskinosen ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diam, and di imin di antara kita ya. Nah, kalau saudara-saudara yang belajar bahasa Yunani ya membaca kata eskinosen yang diterjemahkan sebagai diam dalam bahasa Indonesia, pasti saudara-saudara akan sadar bahwa ini bukan kata asli bahasa Yunani. Ya. Ya. Dalam bahasa Ah, Yunani itu nggak ada sebenarnya kata eskinosen. Ini adalah kata serapan, teman-teman semua. Ini kata serapan ya. Kata eskinosen itu kata dasarnya adalah skenoo. Skenoo. Coba diklik Bill. Skinosen. Ya. Kata dasarnya skenoo. Ya. Diam, tinggal itu artinya ya. Nah, kata skenoo itu sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah syakhan. Syakhan ya, perhatikan ya, skenoo, syakhan itu ya. Nah, kata syakhan dalam bahasa Ibrani, arti aslinya ya secara literal itu adalah tinggal di dalam tenda, diam di dalam tenda, berkemah. Oke? Jadi saya ulang ya, dalam bahasa Yunani, kata diam di Yohanes 1:14 dalam bahasa Yunani adalah eskinosen. Eskinosen kata dasar adalah skenoo. Skenoo ini adalah kata serapan dari bahasa Ibrani. Syakhan. Syakhan itu artinya adalah tinggal dalam tenda, diam dalam tenda, berkemah. Oke? Jadi Yohanes 1:14 mau menjelaskan Tuhan yang tinggal diam di antara kita seperti Tuhan yang tinggal dalam tenda, seperti Tuhan yang diam dalam tenda, seperti Tuhan yang berkemah. Ya, ya, in fact kita bisa cek bandingkan dengan terjemahan lain. Coba Bill, buka terjemahan bahasa Inggris Young Literal Translation. hmm. Tulis saja Young gitu pasti ketemu. Eh, Nah, coba ditaruh di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ESV. Yong, bentar. Ya, ini. Ya, ya, 14 ya. Pas. Nah, Tap perhatikan next. terjemahannya Young Literal Translation. And the word dan sang firman dan firman itu became flesh menjadi daging
and did tabernacle among us, dan bertabernakel dan berkemah di antara kita. Ya, saya nggak bilang Young Literal Translation ada terjemahan terbaik untuk keseluruhan perjanjian baru. Jelas bukan, ada terjemahan yang lebih bagus. Ya, ESV bahkan lebih bagus ya, NIV juga ya. Tapi khusus ayat ini, ya, Young Literal Translation melakukan pekerjaan yang sangat bagus ya. Saya bisa bilang Young Literal Translation adalah terjemahan yang terbaik dalam bahasa Inggris untuk ayat ini. Ya, Young Literal Translation menerjemahkan bahwa Tuhan bertabernakel, berkemah di antara kita, menghubungkan langsung ini ke konsep kemah suci di Hmm. perjanjian lama ya. Itu. Nah, silahkan tulis dulu Bill, terjemahan dari ini ya, Young Literal Translation. Hmm. Oke, Sudah. sudah? Hmm. Oke, sekarang kita buka Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Hmm. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oke, lebih jelas lagi kalau kita buka ini dalam bahasa Ibrani-nya. Tolong dibukakan Bill. Oke, 20. Ya. Ve'asuli, dan buatlah li bagiku, ya maksudnya bagi Tuhan ya, Hmm. mikdash, tempat kudus, vesyahkanti, vesyahkanti, ya, dan aku akan tinggal betoham di antara mereka. Perhatikan, vesyahkanti, kata dasarnya syahkan, ya. Dari kata syahkan dalam Keluaran 25 ayat 8 inilah Yohanes tahu kata Yunani skenoo, ya, yang nanti berubah bentuk secara grammar jadi eskinosen tadi, ya kan? Syahkan, berkemah, tinggal dalam tenda, diam dalam tenda. Oke, sama seperti Tuhan dulu pada zaman bangsa Israel kuno, ya, Tuhan tinggal di tengah bangsa Israel, berkemah di tengah bangsa Israel dalam bait suci, maka Yesus menggenapinya dengan menjelma menjadi manusia dan tinggal diam berkemah di antara manusia. Ya, Yesus menjadi daging, Yesus menjadi manusia itu menggenapi Tuhan yang dulu tinggal bersama manusia dalam kemah suci. Karena dengan Yesus menjadi daging, dengan Yesus menjadi manusia, Tuhan sendiri bisa tinggal di antara manusia secara langsung. Itu ya. Itu penggenapannya. Nah, sekarang ada satu eh, pelajaran yang sangat mendalam yang kita harus pahami ya mengenai apa Tuhan yang dulu tinggal di tengah-tengah kemah suci yang digenapi oleh Yesus yang tinggal di tengah manusia, inkarnasi menjadi daging menjadi manusia. Oke. Dulu ya di kemah suci bangsa Israel, waktu Tuhan tinggal, ya, waktu Tuhan ikut berkemah bersama mereka, itu ada yang disebut sebagai Shekinah glory, ya, kemuliaan Shekinah. In fact, kata Shekinah itu sendiri berasal dari kata Syakhan, satu akar itu ya, Syakhan, Shekinah, ya. Ada Shekinah glory, kemuliaan Shekinah. Ya, bagi saudara yang sudah pernah belajar bait suci pasti tahu ini, itu adanya di bilik maha suci ya, itu kan. Oke, sekarang kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14. Oke, bahasa Yunani-nya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Tuhan, ya, sang firman itu menjadi daging untuk menunjukkan apa kepada manusia? Untuk menunjukkan doksa kepada manusia. Doksa itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kemuliaan. Nah, perhatikan polanya. Kalau dulu, ya, waktu Tuhan berkemah bersama bangsa Israel, tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dalam kemah sucinya, ada Shekinah glory, ada kemuliaannya. Sekarang Yesus tinggal di antara kita, diam di antara kita, diam di antara manusia, ya, untuk menunjukkan kemuliaannya kepada manusia. Sama-sama ada apa? Ada pola kemuliaan, baik di kemah suci maupun dalam inkarnasinya Sang Firman, inkarnasinya Yesus, sama-sama ada pola kemuliaan. Ya, nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Oke, kalau apa istilahnya? Kalau Sang Firman menjadi daging, menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, berkemah di tengah-tengah manusia itu untuk menunjukkan kemuliaan. Emang kemuliaannya itu apa? Doksanya itu apa memang? Ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang akan menjadi jelas seiring kita membaca Injil Yohanes pada pasal-pasal selanjutnya. Oke. Nah,
Sekarang kita buka Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Ya, tolong bacakan, Bil. Oke. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya. Wah, Ternyata kemuliaan yang dimaksud oleh Injil Yohanes, kita akan tahu ini seiring kita belajar pasal selanjutnya gitu ya. Dan ini kita udah langsung lompat ke pasal 17 ya. Kemuliaan itu adalah saat kematiannya. Oke. Di sini Yesus berdoa untuk murid-muridnya menjelang kematiannya ini di Yohanes 17 ini. Ya. Dan di sini sudah tiba waktu kemuliaannya, dan waktu kemuliaan dimaksud jelas waktu kematiannya. Nah, ini adalah hal yang mungkin cukup apa istilahnya? Cukup kontradiktif ya. Kenapa? Karena kematian Yesus, penyaliban Yesus itu kan sebenarnya bagi sudut pandang manusia bukan kemuliaan. Itu hmm, adalah hukuman yang paling hina di zaman penjajahan kekaisaran Roma kuno, kan gitu. In fact ya, kalau kita baca Injil Matius dan kita baca Injil Markus yang kita sudah pelajari pada triwulan lalu, ya, Matius dan Markus lebih menekankan sisi ngeri, kengerian, sisi kehinaan, ya, sisi gelap dark dari penyaliban Yesus. Ya, dalam catatan Matius dan Markus dijelaskan dengan sangat detail betapa mengerikannya, betapa hinanya, betapa gelapnya penyaliban itu. Ya, dan memang itu benar. Yesus sangat mengerikan waktu disalib. Yesus sangat menderita, sangat hina di waktu disalib. Betul. Kejadian penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang sangat dark peristiwanya. Betul. Ya. Tapi kalau kita melihat sisi lain dari penyaliban Yesus ya, penyaliban Yesus itu adalah sebuah kemenangan tertinggi dalam sejarah alam semesta. Ya kan? Karena pada momen itu dosa dikalahkan sepenuhnya. Karena pada momen itu tujuan rencana keselamatan terpenuhi pada klimaksnya, pada puncaknya. Ya, pada momen itu Yesus berhasil menyelesaikan seluruh tujuannya untuk menjadi daging. Sehingga Lukas, Injil Lukas ya, dan Injil Yohanes yang kita sedang pelajari sekarang melihat sisi kemuliaan dari penyaliban, melihat sisi kemuliaan dari kematian Yesus. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 bilang Tuhan ya menjadi daging, menjadi manusia, oke, dan tinggal bersama dengan kita, ya, diam di kemah bersama dengan kita, berkemah bersama dengan kita dengan manusia untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita pelajari ke pasal-pasal selanjutnya, ternyata kemuliaan itu adalah kematiannya. mati. Berarti dia berkemah untuk apa? Berkemah untuk mati. Hmm. Berarti dia menjadi daging untuk mati, menjadi manusia untuk mati. Dia tinggal diam dalam tenda berkemah bersama manusia itu untuk mati. Disitulah kemuliaannya terpenuhi. Ingat, dulu, dulu ya di bait suci bangsa Israel, Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel itu di bait suci. Bait suci itu tempatnya apa? Tempatnya Mati korban, korban mati. tempatnya korban domba. Jadi kemuliaan Tuhan di zaman bangsa Israel kuno itu dinyatakan di tengah-tengah korban domba. Disitulah kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah korban domba, di tengah-tengah kematian domba. Sekarang Yesus berkemah bersama manusia, kemuliaannya munculnya kapan? Saat dia mati. Disitulah terlihat dinyatakan dengan jelas kepada seluruh manusia. Waktu dia mati, disitulah kemuliaan Tuhan. Ya. Dan ironinya apa? Kemuliaan Tuhan itu ditunjukkan, dinyatakan ya melalui peristiwa yang sebenarnya paling hina dari di sudut pandang manusia. Mati melalui salib, yang bahkan itu bukan kesalahannya. Ya, seperti itu, Bill.
untuk Yohanes 1 ayat 14. Silahkan kalau ada tanggapan. Iya, iya, iya. Ini bagus banget ya. Apa namanya? Eh, Tuhan menjadi manusia ya. Ini ada satu kutipan dari Seventh Adventist Bible Commentary juga volume 3 tapi halamannya beda 116 1126 ya. Dikatakan seperti ini. Kristus secara sukarela mengambil kodrat manusia itu adalah tindakannya sendiri dan dengan persetujuannya sendiri. Ia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan. Ia selama ini adalah Tuhan, tetapi ia tidak muncul sebagai Tuhan. Ia menutupi demonstrasi keilahian yang telah memerintahkan penghormatan dan mengundang kekaguman dari alam semesta Tuhan. Ia adalah Tuhan ketika berada di bumi, tetapi ia melepaskan dirinya dari rupa Tuhan dan sebagai gantinya mengambil rupa dan bentuk manusia. Ia berjalan di bumi sebagai manusia. Demi kita ia menjadi miskin, agar kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Ia mengesampingkan kemuliaan dan keagungannya. Ia adalah Tuhan, tetapi kemuliaan rupa Tuhan ia tinggalkan untuk sementara waktu. Meskipun ia berjalan di antara manusia dalam kemiskinan, menyebarkan berkatnya kemanapun ia pergi, atas perintahnya pasukan malaikat akan mengelilingi penembus mereka dan memberi penghormatan kepadanya. Tapi ia berjalan di bumi tanpa dikenali, tanpa diketahui, dan hanya dengan beberapa pengecualian oleh makhluk-makhluknya. Ya ini bagaimana lanjut menjelaskan eh, apa namanya dia menjadi daging gitu ya. Dia menjadi daging dan dia tinggal di dalam kita. Ini ada satu frasa yang selalu diulangi yaitu kemuliaan, kemuliaan. Kalau teman-teman tadi sambil baca dia selalu kemuliaan, tapi kemuliaan itu ditutupi, 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 tidak dipertunjukkan, tidak dipertunjukkan. Nah, kalau kita lihat Yohanes ternyata kemuliaan itu dari pandangan manusia sepertinya memang benar-benar ditutupi. Bahkan matinya aja hina. Gitu kan. Kemuliaan itu ditutupi, tapi di momen kemuliaan itu paling ditutupi itulah ternyata kemuliaan itu paling dinyatakan pada akhirnya nanti ketika kita belajar Yohanes begitu ya. Jadi ya itulah ironinya seperti yang Mas Hansen bilang, tapi itulah Tuhan yang kita sembah ya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ya. Dia meninggalkan segalanya untuk mencicipi kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu mati. Kemuliaan yang diberikan kepada kita. Dan di sini dibilang, demi kita ia menjadi miskin agar kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Dan itulah doanya Yesus kayak yang tadi kita baca. Biarlah murid-muridku mendapatkan kemuliaan. Ya kan? Ya itu. Ya, ya itulah apa namanya Tuhan yang kita sembah ya. Luar biasa sekali. Tidak tidak mampu kepala saya dan otak saya secara logika untuk mengapresiasi itu aja tidak mampu gitu ya. Seberapa besarnya pengorbanan Tuhan kita. Mungkin itu Mas Hansen. Hmm, Oke. Oke. Sekarang kita kembali ke Yohanes 1 lagi, Will. Hmm, Kita tadi udah baca ayat 14, sekarang kita mundur dari ayat 9 lagi. 9 sampai 13. Tolong dibacakan, Will. oke. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia, menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hmm, Ya, perhatikan di sini ya. Terang datang menerangi setiap orang. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk menerima terang itu. Terangnya mendatangi setiap orang. Tapi tidak semua orang menerima terang itu. Tidak semua Hmm, orang menyambut terang itu. Ya kan? Dia datang ke dunia menjadi daging. Bahkan dunia sendiri itu dijadikan oleh dia. Tapi justru dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Apa maksudnya milik kepunyaannya? Jelas bangsa Israel ya kan? ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya bangsa pilihan bangsa Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Perhatikan polanya ya. Ia beri terang pada semua orang, tapi tidak semua orang menerima terang itu. Ia datang ke dunia, tapi dunia tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kontrasnya itu ditunjukkan oleh bahasanya si Yohanes ini, oleh narasinya Yohanes. Ya. Tapi di ayat 12 sampai 13 dikatakan ya bahwa semua yang menerima itu akan menjadi anak-anak Allah. Nah, dan memang akhirnya apa ya? Ada dua golongan, ada dua kelompok manusia dalam Injil Yohanes ya.
Yang pertama yang menerima Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, yang kedua yang menolak, itu aja. Ya. Hmm. Dan ini adalah pola yang muncul berulang-ulang dalam Injil Yohanes ya. Pola penerimaan dan penolakan, pola percaya dan tidak percaya. Ini akan kita pelajari lebih detail kapan? Pekan depan sebenarnya. Ini lebih detail. Tapi sudah disinggung oleh Yohanes di prolognya, di pembukaannya, di pasal 1 udah disinggung itu. Ya. Nah, kita sekarang coba buka, Bil, Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Oke, mau aku baca? Ya, baca sampai 21. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Ya, Yohanes 3:16 ya, ayat yang paling terkenal dari Injil Yohanes. Bahkan arguably ya, salah satu ayat paling terkenal di seluruh Alkitab. Ya, konteksnya ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ah, dan kita nggak akan bahas itu, konteksnya percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Kenapa kita nggak bahas sekarang? Karena beberapa pekan lagi kita akan bahas itu. Ya, kita bahas itu nanti. Ya, ingat ya, pelajaran ini tema-tema dalam Injil Yohanes. Akan ada beberapa perikop yang muncul beberapa kali. Kalau memang tema-temanya muncul beberapa kali gitu loh. Oke? Jadi percakapan Yesus dengan Nikodemus ini kita akan bahas lagi nanti secara lebih detailnya, tenang aja. Sekarang kita fokus ke pesannya Yohanes 3:16-21. Oke? Yesus datang ya untuk menyelamatkan semua orang supaya Hmm. semua orang yang percaya tidak binasa. Perhatikan, yang percaya ya, yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya gimana? Yang tidak percaya dihukum. Lihat polanya ya, pola percaya tidak percaya ya. Yang tidak percaya akan dihukum. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah ya, kenapa sih ada orang yang nggak percaya? Kenapa sih Hmm. ada orang yang nggak percaya? Nah, ayat 19 ini ya menurut saya adalah ayat yang harusnya jadi perenungan kita semua ya. Karena ini adalah hal yang sangat berbahaya. Dan ini bisa jadi bagian saya atau Bill atau saudara-saudara penonton ya kalau kita tidak hati-hati. Ya. Hmm. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang, terang itu apa? Sang firman ya. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, memberi terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya. Oh, ngerti Jadi sih. jadi ternyata kenapa orang menolak sang firman terang itu? Mereka emang lebih suka yang gelap. Mereka emang lebih suka yang gelap. Ya. Kalau kita suka sama yang gelap, suka sama yang jahat, dan kita datang ke terang, kelihatan perbuatan jahatnya. Iya. Kelihatan. Istilahnya gini, kalau pencuri nyuri di siang bolong, orang langsung lihat, wah pencuri. Kelihatan orang lihat, tapi kalau malam-malam, ya kan nggak kelihatan kalau mereka mencuri. Nah, kalau orang ini sudah suka sama kejahatan, dia pengen supaya ini tetap tertutupi. Jadi, aduh ngapain terang nanti langsung kelihatan semua kejahatanku ini. Aku pasti suka ini sama kejahatanku. Ya, inilah kenapa akhirnya ada orang yang menolak terang dan kita lihat itu berulang kali di seluruh Injil Yohanes. Kita belajar pekan lalu tanda, ya. Pekan sebelumnya lagi ya tanda, total 7 tanda. Dalam 7 tanda itu kan selalu ada yang percaya, selalu ada yang tidak percaya, selalu ada yang menerima, selalu ada yang menolak gitu kan.
Kenapa ada yang percaya dan tidak percaya? Kenapa ada yang menolak? Ya karena memang selalu ada orang yang tidak suka sama terang. Sekarang, apakah kesukaan kita itu terang? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita menyukai terang itu? Ya, dalam ketidaksempurnaan kita ya, kalau kita menyukai terang itu, ya, meskipun kita jatuh berulang kali, kita menyukai terang itu, kita datang ke terang itu gitu ya, terang itu ditambahkan. Tapi kalau kita berbalik ya, itu susah. Makin lama kita makin jauh dari situ. Ya, nah sekarang saya mau mengajak kita untuk membaca ya ayat terakhir di pelajaran kali ini ya. Kita Hmm. baca Yohanes 12 ayat 36 sampai 46. 10 ayat, tapi tolong bacakan, Bil. Oke, aku baca ya. Ya. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Oke, ini sangat signifikan ya ayat ini ya. Kenapa? Saya ingat bahwa di pelajaran pertama dan pelajaran kedua saya sudah menjelaskan kalau Injil Yohanes strukturnya bisa dibagi jadi dua ya. Pasal 1 sampai 12 itu adalah bagian tanda-tanda ya kan. Hmm. Jadi di pasal 1 sampai 12 ini ada tanda-tanda. Totalnya ada berapa tanda? 7 tanda. Oke. Lalu pasal 13 sampai akhir itu adalah bagian kemuliaan. Sekarang kita ada di pasal 12 bagian akhir. Berarti ini adalah penutup bagian tanda-tanda. Setelah bagian ini kita langsung masuk pasal 13 dan itu udah masuk ke bagian kemuliaan menjelang kematian Yesus, oke? Jadi ini penutup bagian tanda-tanda. Peristiwa ini terjadi setelah matinya Lazarus dan dibangkitkan oleh Yesus. Pasal 11 kan, Lazarus mati dan dibangkitkan, ini pasal 12. Terjadi tepat setelah itu. Dan setelah Yohanes mencatat 7 tanda dengan puncaknya kebangkitan Lazarus, Yohanes memberikan catatan ini. Ya, meskipun banyak tanda mereka nggak percaya, emang udah buta matanya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ya, pada akhirnya, ya, sebagaimanapun tandanya itu ya, ini meskipun pelajaran akan lalu ya tanda ya, pilihan untuk percaya itu tetap ada di kita. Tindakan untuk bisa percaya itu ada di kita. Dan percaya itu bukan hanya dalam artian kognitif pengetahuan, oh saya tahu dia itu Mama Mesias, dia itu anak Allah. Percaya itu adalah melakukan tindakan aktif, menunjukkan dalam tindakan apa yang kita percaya itu. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu kan bilang kan, Yohanes apa selalu menggunakan kata iman percaya itu ya dalam bentuk kata kerja pisteo, bukan dalam bentuk pistis. Kalau pistis itu kata benda. Ya, kalau pistis kan artinya iman, kepercayaan. Kalau pisteo berarti beriman, mempercayai kan gitu ya. Selalu aktif. Kalau hanya percaya dalam konteks, oh saya tahu dia itu Mesias, dia itu anak Allah. Kalau percaya itu hanya dalam konteks itu, setan pun melakukan itu katanya kan, ya Yakobus 2:19 kan. Ya, sekarang kita sudah tahu. Kita recap pelajaran kita. Dia adalah Tuhan yang sudah preeksisten, sudah ada sebelum penciptaan. Secara pribadi dia berbeda dengan Allah Bapa, tapi satu hakikat dengan Allah Bapa. Ya. Dan dia berkemah, tinggal diam bersama manusia. Dia menjadi daging. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemuliaan yang adalah kematian.
Dan dalam perjalanannya sebelum dia mati, dia sudah memberikan tanda-tanda. Ada 7 tanda dalam Injil Yohanes. Tapi ya penerimaan itu kembali ke tindakan aktif kita. Oke, pelajaran ini nggak hanya bisa berhenti dengan pengetahuan, ya, dengan apa istilahnya sistematik teologi bahwa dia adalah apa pribadi kedua dari Trinitas, gitu kan, apa pribadi yang berbeda namun sehakikat, gitu dan lain sebagainya. Secara kristologi, oh ya, dia menjadi manusia, namun dalam kemanusiaannya artinya apa? Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia sepenuhnya menjadi manusia, tapi dia tidak meninggalkan ketuhanan sama sekali. Penting sekali, tapi setan tahu itu juga, teman-teman. Ya, sekarang apakah kita mau menerima dengan iman yang aktif, menerima, ya? Memang betul ya, lebih enak kalau dalam kegelapan, nggak ke expose sama kesalahan kita kan. Begitu kita mendekat ke Yesus, langsung ada terang, muncul terang, begitu ada terang langsung kelihatan semua kesalahan kita. Dan itu emang nggak enak. Ya, tapi itulah prosesnya. Dari situlah kita akan diperbaharui kan. Seperti itu ya. Ya, itu dari aku, Bil. Silakan tanggapannya. Iya, ada satu kutipan ya yang bagus sekali, bagus, sangat bagus sekali. Ntar, Testimonies for the Church, volume 2. Ini bagus sekali ya, menurutku. Agak panjang, tapi saya rasa ini harus dibacakan. Bukan karena kurangnya pengetahuan umat Allah sekarang binasa. Mereka tidak akan dihukum karena mereka tidak mengetahui jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang telah mencapai pemahaman mereka, terang yang telah bersinar pada jiwa, tetapi yang telah diabaikan atau ditolak akan menghukum mereka. Mereka yang tidak pernah melihat, mereka yang tidak pernah memiliki terang untuk ditolak, tidak akan dihukum. Apalagi yang dapat dilakukan untuk kebun anggur Allah selain yang telah dilakukan. Ya, ini referensi kepada Markus 12 kalau nggak salah ya. Perumpamaan kebun anggur. Umpamaan itu ya, penggarap-penggarap. Terang, terang yang berharga, bersinar atas umat Allah, tetapi itu tidak akan menyelamatkan mereka kecuali mereka setuju untuk diselamatkan olehnya. Sepenuhnya menjalaninya dan menyebarkannya kepada orang lain dalam kegelapan. Nah, ini bahkan Ellen G. White membuat the next level ya. Oke, mereka terima, tapi aktif menjalankannya dan menyebarkannya kepada orang lain dalam kegelapan. Allah memanggil umatnya untuk bertindak. Itu adalah pekerjaan individu untuk mengakui dan meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan yang dibutuhkan. Seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan ini untuk orang lain. Pengetahuan agama telah terkumpul dan ini telah meningkatkan kewajiban yang sesuai. Terang yang besar telah bersinar atas gereja dan olehnya mereka dihukum karena mereka menolak untuk berjalan di dalamnya. Jika mereka buta, mereka akan tanpa dosa. Akan tetapi mereka telah melihat terang dan mendengar banyak kebenaran, tapi tidak bijaksana dan suci. Banyak yang selama bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan dalam pengetahuan dan kekudusan sejati. Mereka adalah orang-orang kerdil rohani. Alih-alih maju menuju kesempurnaan, mereka justru kembali ke kegelapan dan perbudakan Mesir. Pikiran mereka tidak dilatih untuk menuju kesalehan dan kekudusan sejati. Ya, ini tamparannya keras sekali ya. Ini bukan cuma tamparan, ini uppercut ya menurut saya. Hmm. Ya, apakah kita bagian dari orang yang telah bertahun-tahun, apa itu tadi dikata, bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan? Wah, mengerikan sekali ya. Kalau apalagi bagi saya yang lahir dari Advent ya, udah 25 tahun kalau ini diberikan kepada saya, kalau Tuhan bilang ini, kira-kira saya gimana ya? Wah, sedih banget. Bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan. Waduh. Ya, tapi itulah kenyataannya ya. Pilihannya ada pada kita. Kita mau terima atau tidak. Kita mau secara aktif meninggalkan dosa kita atau tidak. Walaupun mungkin kita malu terhadap keberdosaan kita ketika itu terekspos oleh terang. Dan apakah kita mau membagikan terang itu kepada orang lain? Karena pada akhirnya pilihan itu adalah pilihan individu. Ya, tidak bisa keselamatan saya menyelamatkan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan ibu saya, bapak saya atau siapapun gitu ya. Keselamatan kita ditanggung oleh pilihan kita sendiri. Mungkin itu Mas Yansen. Ya, oke ya. Semoga nasihat dari lanjut ini benar-benar kita renungkan ya. Udah berapa tahun kita mengenal kebenaran Hmm. dan seberapa majunya kita dalam tahun-tahun itu. Coba pikir-pikir lagi ya. Ya, dan saya rasa itu teguran untuk kita semua ya. Semoga kita semua juga bisa apa istilah terus-menerus menerima terang itu sehingga terang itu yang memperbaharui kita ya. Oke, kita sudah selesai Bill, kita langsung ke pertanyaan hari Jumat. Oke, pertanyaan hari Jumat kita akan bahas nomor satu saja ya, teman-teman semua.
Nomor satu pertanyaannya demikian. Mengapa Yohanes memulai dengan berbicara tentang Yesus dalam perannya sebagai pencipta? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang pentingnya penciptaan di dalam seluruh teologi? Lalu, mengapa penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang penciptaan seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Saya berikan kepada Mas Yansen yang sangat familiar dengan tema penciptaan. Iya, penciptaan itu ini ya, dasar penyembahan, saudara-saudara ya. Hmm, Dan saya yakin kita semua setuju dengan itu ya. iya, Ya pada dasarnya kita menyembah Tuhan kan karena kita diciptakan oleh Dia, iya. gitu kan? Kita menyembah Tuhan karena seluruh dunia diciptakan oleh Dia. Nah, kalau Yesus itu bukan pencipta, gitu kan? Hanya suatu Allah tadi kan balik ke situ kan? Bukan bukan sang Allah, hanya a God bukan the God, ya. Kalau Yesus itu hanya ciptaan, gitu kan? Berarti kan nggak jauh beda sama kita. Iya. Ya, bisa jadi gini, bisa jadi memang gini. Argumennya argumennya kan bisa jadi iya, tapi kan dia tidak berdosa. Loh, iya, dia tidak berdosa. Tapi kalau itu sama-sama ciptaan, apa haknya dia untuk menerima penyembahan? Iya. Kita ciptaan yang berdosa. Ya, memang kita berarti ciptaan yang lebih buruk kan gitu ya. Iya. Kalau Yesus hanyalah ciptaan dan tidak berdosa, ya oke dia ciptaan yang lebih baik, tapi hak hak dia apa untuk menerima penyembahan? Oke? Karena dia bukan ciptaan, dia sehakikat dengan Bapa, setara dan sama kekalnya dengan Bapa, maka dia layak menerima penciptaan. Dengan Karena Tuhan dialah besar. sama cipta itu sendiri, ya, itu. Dan artinya apa? Teologi penebusan ya yang kita pikir itu adalah teologi yang murni perjanjian baru ya, bukan kita, lebih tepatnya orang-orang Kristen lain gitu mungkin ya. Itu ada teologi murni perjanjian baru gitu ya. Ternyata itu punya akar pada teologi penciptaan, teologi perjanjian lama. Oke, Hmm. sekarang hari apa yang mengingatkan pada penciptaan? Hari Sabat. Hari Sabat. Oke, sekarang siapa yang menebus kita? Sang pencipta itu sendiri. Iya. Berarti setiap hari Sabat kita mengingat pada Sang Pencipta yang menciptakan kita sehingga kita sembah dan Dia sendiri yang menebus kita karena itu adalah orang yang sama. Dan jangan lupa menurut Ulangan 5 ya, hari Sabat punya makna lain. Hari Sabat memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu menjadi simbol apa? Simbol bebasnya bangsa Israel dari dosa. Sehingga hari Sabat selalu memperingati penebusan. Ya, ada Mazmur yang membahas itu bahkan. Kalau saudara-saudara ingat pelajaran beberapa turunan lalu, ada Mazmur yang membahas hari Sabat, bagian A-nya dihubungkan dengan penciptaan, bagian B-nya dihubungkan dengan penebusan semua. Ya, penciptaan dan penebusan itu adalah bagian yang bersatu. Dan pada akhirnya penebusan itu ada untuk mengembalikan kita pada kondisi yang sama dengan penciptaan. Supaya hidup kembali ke kondisi yang ideal seperti penciptaan lagi. Dan kita bisa bersatu lagi hidup bersama pencipta seperti sebelum ada dosa dulu. Ya. Nggak ada satupun teologi di dalam Alkitab yang nggak didasarkan pada kejadian satu dan kejadian dua. Itu. Ini saya serius ini. Nggak ada satupun. Itu dasarnya. Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang menciptakan kita. Dan dia juga yang menebus kita. Itu adalah satu. Dan itu siapa? Sang Firman, Yesus Kristus. Itu dari aku, Bil, jawabannya. Silahkan, Bil. Ya, apa Apanya? ya? Bagus banget ya. Tuhan yang adalah pencipta dan penebus kita, ya kan? Itu adalah Sang Firman itu sendiri, gitu. Itu bagus banget sih. Apa namanya? Ya, sebenarnya kita harus bersyukur ya, teman-teman semua, bahwa kita memiliki akses terhadap pengetahuan ini ya. Dan apa namanya? Gereja kita sebagai institusi melakukan banyak sekali studi tentang tema penciptaan ini ya dan hubungannya dengan Hmm. penebusan itu wah banyak sekali ya teman-teman kalau teman-teman coba cari jurnal dan disertasi para pakar kita dari gereja kita sendiri ya. Jadi kita seharusnya sangat bersyukur dan kita harus baca itu analisa mereka dan apa namanya? Dan saya sangat setuju ya dengan yang Mas Jansen bilang tadi bahwa ada kalau kita nggak ngerti tema penciptaan ini kita nggak mungkin kita nggak akan bisa mendasari hampir seluruh atau mungkin seluruh ya teologi kita pengertian kita dalam kekristenan itu sendiri karena ya esensinya apa menyembah orang yang bukan menciptakan kita itu sebenarnya ngapain Ya. capek-capek ngapain Hmm. capek-capek kita menyembah orang yang bukan menciptakan jadi kita patung aja sebenarnya kita boneka aja orang dia boneka juga jadi boneka menyembah boneka jadinya kayak gitu kan ya kan Iya. boneka namanya boneka menyembah boneka gitu ya tapi
Yang kita sembah bukan boneka, yang kita sembah adalah Tuhan itu sendiri, yang eksistensinya bahkan kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa kita mengerti. Ya itulah apa kenapa sangat penting untuk mengerti bahwa Dia adalah Sang Pencipta, bukan hanya apa namanya makhluk ilahi yang tidak berdosa saja. Hmm. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Ya, Ya, eh, itu menutup pelajaran kita. Setelah ini kita akan masuk ke dalam saran poin diskusi bagi guru SS. Ya, sebentar. Saran poin diskusi. Dari mana nih Mas Hansen? ya. Eh, ini singkat aja ya, jangan terlalu detail di sini, tapi bagus kalau dijelaskan perbedaan Iya, awal Injil Yohanes dengan Matius, Markus, dan Lukas. Ya, dan ini harusnya singkat, 1-2 menit cukup ini ya. iya. Kalau Dua kalau menit saudara lah. ya 2 menit. Kalau saudara panjang-panjang di sini juga nggak bagus itu ya, karena itu bukan intinya ya. Tapi ini bagus untuk mengerti sudut pandang Yohanes itu apa sih, gitu ya. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 ya, jelaskan dalam bahasa Yunaninya frasa per frasa ya. Ya, saudara bisa apa tonton videonya misalkan 2-3 kali atau saudara bisa pause ya, saudara bisa mundurkan, ada Mm-mm. catatannya juga saudara bisa baca berulang-ulang ya. Ya, dan ditulis juga tadi frasa per frasanya. Menurut saya cukup Iya, mudah sih kalau kita udah ya nggak bisa baca ini nggak apa tapi kan yang penting tadi saya udah buat ejaannya kan. Jadi oh ini iya itu ya. penting sih. Lalu jelaskan signifikansinya ke teologi ya, Mm-mm. ke teologi. Maksudnya teologi itu apa? Ke doktrin kealahan. Itu maksudnya teologi ya. Bahwa Sang Firman itu sudah ada sejak kekekalan, berbeda pribadinya dengan Bapa, tapi satu HPK dengan Bapa. Ya, itu harus dijelaskan. Oke. Ya, yang paling susah nanti adalah tentang tidak adanya kata Artikel sandang dan ya, kata ya. sandang pasti definite artikel ya. Tapi saudara bisa belajar itu, ambil waktu untuk baca berulang-ulang, dengar video berulang-ulang, pasti paham. Sambil buka step Bible juga mungkin di HP dan di komputer ya untuk coba lihat bahasa Yunaninya ya, pasti bisa. Oke. Ya, lalu lanjutkan ke Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 ya. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 bahwa Yesuslah sang pencipta, bahwa sang firman itulah sang pencipta dan segala sesuatu diciptakan melalui dia. Ya, ini singkat aja nggak apa-apa. Ya, saya rasa ini juga nggak perlu sampai 5 menit ya. Ini cukup Iya. dijelaskan singkat. Nah, Yohanes 1 ayat 14 sekarang. Yohanes 14 ya. Sang firman berkemah. Oh, sorry, sang firman menjadi daging dan berkemah ya, dan berkemah di tengah-tengah manusia. Jelaskan dari bahasa Yunaninya. Ya, jelaskan dari bahasa Yunaninya dan hubungannya dengan Keluaran 25 ayat 8 ya. Dan Keluaran 28 dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Nah, ini. Oke, jelaskan itu. Nah, sekarang masih di bagian ini ya, tapi ini udah kayak subbagiannya gitu ya. Masih Yohanes 1 ayat 14 tapi subbagiannya. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan sekarang? Ya kan? Kan dia berkemah tinggal di tengah-tengah manusia untuk menunjukkan kemuliaan. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan? Oke, hubungkan dengan Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 Hmm. ya. 17 ayat 1 sampai 5 ya. Kemuliaan itu adalah kematiannya. Hmm. Itu ya. Oke. Oke. Kemudian Yohanes 1 ayat 9 sampai 13 ya. Eh ada dua jenis respon kan gitu ya. Ada dua jenis respon. Lalu kenapa bisa ada orang yang menolak? Nah, baca di Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 ya. Orang yang menolak itu emang lebih suka kegelapan kan gitu ya. Yohanes 3 Yohanes 3 Bil, Hmm. ayat 16 sampai 21. Oke. Nah, lalu tutup dengan masih ini masih bagian yang sama ya. Tutup dengan Yohanes 12 ayat 36 sampai 46 ya. Ini adalah apa? Penutupnya bagian tanda-tanda kan gitu ya dari Injil Yohanes ya. Iya. Ternyata menutupnya dengan pola
percaya dan tidak percaya. Ya, tutup dengan itu. Ya, di bagian Yohanes 12 ayat 36 sampai 46 ini bisa sangat singkat ini. Ya. Ya, lalu di bagian ini harus ada panggilan untuk aplikasi ya. Gitu ya. Oke, Oke, sudah? baru masuk ke Udah selesai. pertanyaan hari Jumat. Satu. Oh iya, ini kalau sempat ya. Ya, Nggak ya apa-apa. selesai deh. Ya, ini kita baru bahas Yohanes satu aja ya teman-teman. Baru Yohanes Iya, satu, dan memang sesuai dengan judul pelajaran ya, ya. Judul pelajarannya itu adalah mana nih? Latar belakang pembukaan. Nah, memang benar-benar pembukaan ini. Benar-benar iya. pembukaan dari Yohanes satu. Ya, pelajarannya bagus sekali. Ada banyak elemen dalam pelajaran ini yang tadi di awal saya bilang sulit untuk dimengerti oleh oleh pikiran manusia. Cukup berat kalau kita memang mau tanya sampai benar-benar detail sekali cari semua referensi ayatnya. Tapi pada akhirnya panggilan itu ya, panggilan yang di Yohanes 12 tadi ya, setelah kita baca Yohanes 1 ayat 9 sampai 13 itu, kita pilih kita mau jadi jenis manusia yang mana. Nah, itu dia. Kita mau percaya atau tidak percaya, pilihan ada pada kita. Begitu. Baik, Hmm. saudara-saudara semua, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga ini bisa membantu kita meningkatkan iman kita, begitu ya, dan bisa membantu juga bagi para guru sekolah sahabat untuk boleh mengajar. Begitu. Saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai belajar. Bantu kami Tuhan untuk boleh mengerti apa yang kami pelajari. Dengan seluruh kerendahan hati kami Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu untuk boleh menanamkannya di dalam hati kami. Dan bantu kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk boleh juga membagikannya kepada saudara-saudara kami. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua guru sekolah sahabat yang akan mengajar sahabat ini. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat, supaya eh, pelajaran yang sangat baik ini boleh tersampaikan dengan sempurna kepada semua anggota UKSS. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau boleh mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. Shalom. Shalom semuanya.